Halo, selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Apa kabar kalian di sana? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan tetap bersemangat dalam menghadapi perkuliahan. Hari ini kita memasuki pada pertemuan yang ke-13, di mana topik kita hari ini adalah tentang aturan dan regulasi. Minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai etika-etika profesi yang ada di dalam engineering, business development engineering, technical function engineering, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai apa itu aturan dan regulasi-regulasi yang ada dalam perusahaan-perusahaan. Apa itu aturan dan apa itu regulasi? Aturan merupakan sejumlah instruksi yang dibuat oleh warga kelompok masyarakat yang tujuannya dipakai sebagai panduan, tatanan, dan mengendalikan tingkah laku setiap warga yang sudah menyepakatinya. Dan bagaimana dengan regulasi? Regulasi sendiri adalah sebuah aturan yang mengendalikan perilaku manusia, dan di sini ada batasan-batasannya. Kadangkala kita melihat bahwa banyak sekali regulasi-regulasi. Nah, regulasi-regulasi itu didasarkan atas undang-undang yang sudah disetujui dan dibakukan dari aturan-aturan yang sudah ada. Bagaimana manfaatnya kalau kita menjalankan adanya aturan dan regulasi? Aturan dan regulasi ini bermanfaat untuk membuat sebuah pedoman etika bekerja, etika bisnis, atau etika profesi. Sehingga ini merupakan dasar dari setiap tatanan-tatanan yang sudah disepakati dan dibuat standarisasi. Selanjutnya ini sebagai petunjuk praktis atau pedoman kerja bagaimana seseorang bersikap dalam melakukan aktivitasnya di dalam area kerjanya. Nah, bagi pengusaha ini adalah sebuah standar-standar etika bisnis terbaik yang artinya ini akan berjalan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang sudah disepakati baik antara pengusaha maupun yang menjalankan usaha. Dalam hal ini misalnya pekerja atau karyawan. Dan diharapkan ketika adanya aturan, adanya regulasi, itu menjadikan adanya hubungan yang harmonis, tidak adanya ketimpangan-ketimpangan perbedaan antara si A atau si B atau yang lain, dan memberikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang berlangsung secara sinergis dan saling menguntungkan antara pengguna atau stakeholder-nya. Lalu di mana sih letak antara perbedaan dan kesamaan aturan dan regulasi? Kesamaannya adalah bahwa ini berasal dari sekumpulan orang-orang banyak yang melihat adanya sesuatu yang harus diperbaiki, harus diatur. Jadi ini adalah kesepakatan yang harus dipenuhi dan diikuti karena berdasarkan dari kelompok atau warga kelompok yang menginginkan adanya aturan atau panduan. Tujuannya bagi kebanyakan orang, bukan bagi satu kelompok atau bagi individu-individu, tapi ini adalah bertujuan untuk kebaikan semua orang. Nah, di dalamnya aturan dan regulasi itu ada sesuatu sanksi ketika kita melakukan pelanggaran dari aturan yang sudah kita buat maupun regulasi yang didasarkan pada undang-undang. Jadi bisa berupa penalti, bisa berupa hukuman yang berdasarkan undang-undang atau yang sudah disepakati oleh sekelompok orang tersebut. Apa sih perbedaannya ketika kita bicara ini ada aturan, ini ada regulasi? Yang mana sih yang letaknya aturan, yang mana letaknya regulasi? Nah, saya ingin kalian memberikan contoh yang termasuk aturan itu apa, yang termasuk regulasi itu apa. Perbedaan yang menonjol antara regulasi dan aturan adalah sifatnya. Aturan itu lebih agak sedikit longgar dibandingkan regulasi, di mana aturan itu adalah kesepakatan bersama. Sementara regulasi itu biasanya diatur dan didasarkan atas undang-undang yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah siapa yang menetapkan aturan dan regulasi. Nah, biasanya regulasi itu ditetapkan oleh pemerintah, kemudian aturan adalah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Perbedaan yang ketiga adalah aturan yang diterima secara hukum oleh otoritas pemerintah dianggap sebagai regulasi. Jadi kalau sudah disepakati dan disetujui secara hukum, maka dianggap itu sebagai regulasi.
Nah, ruang lingkupnya seperti apa? Karena regulasi lebih ketat daripada aturan, artinya ruang lingkupnya adalah berbeda antara aturan dan regulasi. Mengapa sih kita perlu peraturan, perlu regulasi? Supaya kita itu hidupnya atau pekerjaan kita itu menjadi teratur, sesuatu itu berdasarkan sistem. Nah, orang juga akan memiliki nilai yang bermoral, kemudian beradab, dan jika tidak melakukannya sekonyong-konyong seperti orang yang tidak mempunyai arah. Nah, jadi kita akan banyak menghadapi masalah-masalah konflik sosial. Jadi tidak memberikan kenyamanan bagi kita ketika ada seseorang atau ada orang lain yang bersikap sewenang-wenang terhadap sesuatu, misalnya pekerjaan yang membuat tidak nyaman dalam bekerja, kemudian mengganggu privasi atau mengganggu bisnis. Nah, inilah yang perlu diatur. Kita garis bawahi peraturan adalah teratur. Selanjutnya adalah menciptakan pemahaman yang utuh, artinya bebas secara bertanggung jawab. Kita bisa menjalankan sesuatu dengan aman, dengan nyaman, dengan bertanggung jawab. Nah, mengapa sih kita perlu yang namanya ada peraturan atau ada regulasi? Peraturan atau regulasi kalau secara profesional, kemarin kita sudah bahas, profesional itu seperti apa? Karena bersifat profesional, maka di situ diperlukan peraturan, diperlukan namanya regulasi sebagai pedoman bagi setiap orang dalam anggota profesi itu memegang prinsip profesionalitas dalam setiap profesi-profesi yang dia tekuni. Kemudian yang kedua sebagai sarana kontrol sosial. Jadi kita tidak bisa semena-mena terhadap orang lain, terhadap bisnis orang lain, terhadap pekerjaan orang lain. Kemudian ini menjadi alat kita untuk memberikan kenyamanan bagi diri kita agar dapat mencegah sesuatu yang di luar dari aturan. Kemudian ini juga menjadi sarana atau alat ukur menjadi seseorang yang unggul di profesinya. Kita juga bisa menjaga kompetensi kita dengan menjalankan pekerjaan secara bertanggung jawab atas pekerjaan kita, tidak mengklaim pekerjaan orang lain. Kemudian menghormati hukum. Menghormati hukum itu artinya kita taat pada hukum. Ada yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang untuk dilakukan tidak boleh dilakukan. Jadi kita bekerjalah secara profesional. Nah, di dalam peraturan yang secara profesional itu karena di dalamnya itu ada aturan, berarti ada kesepakatan yang sudah pernah disepakati sebelumnya, sehingga kita harus hormati perjanjian itu, hormati kesepakatan itu, yang menjamin kita untuk hidup lebih nyaman, hidup lebih teratur. Nah, ini adalah beberapa contoh peraturan yang saya fokuskan pada peraturan perusahaan. Jadi peraturan perusahaan itu berlaku dan dipatuhi oleh karyawan agar menciptakan sesuatu yang baik, yang teratur dalam kehidupan sehari-hari dalam bekerja. Contohnya apa saja? Misalnya menaati ketentuan jam kerja, jam berangkat atau jam masuk jam berapa, keluar jam berapa, kemudian harus ada clock in clock out-nya, kemudian bekerja dengan baik, penuh pengabdian, kesadaran, bertanggung jawab, kemudian bekerja dengan tertib, jujur, cermat, penuh semangat, sehingga dapat mencapai tujuan, visi, dan misi dari perusahaan. Nah, peraturan-peraturan ini sebenarnya berpedoman pada undang-undang. Undang-undang kalau secara umumnya dalam peraturan perusahaan itu adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Yang tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kerja yang baik dan menyenangkan. Nah, selain itu juga peraturan ini dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dari perusahaan itu, adakah sesuatu yang khas yang perlu diatur untuk menciptakan suasana kerja yang lebih baik. Nah, di dalam peraturan perusahaan itu menganut juga adanya tata tertib perusahaan. Tata tertib perusahaan ini adalah peraturan-peraturan yang diadopsi oleh peraturan perusahaan yang disahkan oleh Disnaker. Jadi ketika perusahaan membangun yang namanya peraturan-peraturan itu harus sepengetahuan dari Dinas Ketenagakerjaan. Sehingga akan ada kesepakatan. Jadi ketika ada pihak-pihak tertentu yang melanggar dari peraturan-peraturan tersebut, maka Dinas Ketenagakerjaan sudah menerima isi atau laporan berupa peraturan-peraturan, maka dia akan merujuk pada peraturan-peraturan yang sudah disepakati tersebut. Peraturan-peraturan yang diadopsi itu tujuannya adalah sebagai pegangan masing-masing pihak, baik dalam pengusaha maupun tenaga kerja, sehingga dapat bekerja dan bertindak sesuai dengan tempat kerjanya masing-masing dan lingkup pekerjaannya. Ketika tadi saya bilang sudah
mengatakan bahwa peraturan perusahaan itu berupaya untuk menciptakan kenyamanan kerja untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam bekerja. Berupaya ketika ada peraturan, adanya penyamaan perlakuan kebijakan perusahaan bagi semua karyawan. Adanya memperkecil adanya kesenjangan. Nah, dalam peraturan-peraturan yang dituangkan dalam tata tertib, itu adalah sebagai sarana untuk mengontrol pekerjaan itu apakah mengarah kepada hal-hal yang baik, lebih baik lagi bagi banyak orang, bagi banyak karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian tadi, kalau sudah mengurangi adanya gesekan-gesekan, artinya akan mengurangi yang namanya hambatan-hambatan perkembangan atau kemajuan dari perusahaan. Misalnya, tidak adanya perbedaan jam kerja, yang mulai masuk jam 8 ya jam 8 semua di bagian lini produksi, kemudian misalnya jam 8 juga untuk di lini HR misalnya. Atau memungkinkan di semua produksi itu jam 7, di semua lini staff itu jam 8. Tapi jam pulang kerjanya mengikuti jam kerja, 8 jam kerja, berarti dia jam 4 pulang, ini jam 5 pulang. Jadi tidak ada perbedaan apa-apa, kecuali ada overtime atau ada hal-hal yang kritikal yang sudah dituangkan dalam tata tertib yang berisi tentang peraturan-peraturan perusahaan tersebut. Nah, bagaimana sih perusahaan itu membuat yang namanya peraturan perusahaan? Hal-hal apa yang harusnya ada dalam peraturan perusahaan? Yang harusnya ada dalam peraturan perusahaan itu mencakup 4 hal. Hak dan kewajiban pengusaha. Bagaimana dia caranya membayar gaji, kemudian bagaimana dia memperlakukan karyawan. Nah, di situ dituangkan. Kemudian syarat-syarat kerja yang seperti apa di lini produksi ini, atau secara umum jam kerjanya bagaimana, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian tata tertib tadi, tata tertibnya harus clock in, clock out gitu dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah jangka waktu pemberlakuan peraturan. Peraturan ini berlaku sejak kapan? Jadi kalau perlu ada pembaharuan, dilakukan pembaharuan dan ini harus disetujui oleh karyawan-karyawan yang menjadi perwakilan dari serikat pekerja misalnya gitu. Dan apakah ada pembaruan atau tidak, itu dituangkan dalam peraturan perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan itu sebenarnya membuat peraturan? Perusahaan membuat peraturan itu dilibatkan adanya karyawan-karyawan kalau perusahaannya baru ya, atau kalau perusahaannya pun lama, pembaruan peraturan itu harus disetujui, disepakati oleh karyawan-karyawannya. Jadi sebelum melakukan yang namanya pengajuan ke Dinas Tenaga Kerjaan, maka perusahaan itu akan membuat pokok-pokok rencana peraturan itu isinya seperti apa yang mencakup 4 hal tadi, syarat kerja lah, kemudian jangka waktu, dan sebagainya. Kemudian mengumpulkan perwakilan karyawan dalam, kalau misalnya ada perusahaan itu punya serikat pekerja, PMI, dan segala macam, maka mereka harus dikumpulkan dan mereka akan dibagikan pokok-pokok rencana peraturan tadi yang harus dipelajari oleh karyawan. Kemudian setelah disepakati, disetujui, maka perusahaan akan menyiapkan berkas-berkas yang akan diajukan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Sehingga di situ akan ada formulir pengesahan peraturan perusahaan yang juga ditandatangani oleh perwakilan dari karyawan. Kemudian ada buktinya, kalau misalnya ada masukan-masukan dari serikat karyawan atau perwakilan-perwakilannya, itu akan ditampilkan. Kemudian perusahaan itu akan mengajukan berkas-berkas yang diperlukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Nah, ini adalah proses yang diperlukan untuk membuat yang namanya peraturan perusahaan. Tidak segampang yang kita bayangkan perusahaan membuat peraturan, waktunya agak cukup lama, seperti 14 hari kerja gitu. Dan itu akan direvisi sampai terjadinya kesepakatan antara karyawan dan pengusaha. Di dalam perusahaan itu juga ada regulasi-regulasi. Regulasi ini regulasi yang sifatnya sudah meluas. Tadi regulasi peraturan yang ada di dalam internal. Bagaimana peraturan secara umum? Ada regulasi bisnis yang mencakup adanya perlindungan. Perlindungan bagi merek, konsumen, kemudian ada monopoli. Jadi ketika kita menghadapi sebuah bisnis, tidak menutup kemungkinan bahwa konsumen itu harus dilindungi, bahwa merek yang dimiliki oleh bisnis itu harus dilindungi, bahwa ada pelanggaran monopoli itu harus diberantas. Nah, jadi pemerintah berupaya untuk membantu perusahaan memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi perusahaan atau bagi konsumennya.
Berikut ini adalah beberapa regulasi bisnis dan jenis-jenisnya, seperti regulasi perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993. Nah, di sini adanya beberapa perlindungan. Bentuk perlindungannya adalah perlindungan preventif dan kuratif. Kalau kalian dengar ada preventif dan kuratif. Preventif itu saat konsumen membeli barang dan jasa, apakah ada servisnya, di manakah dia akan melakukan atau melayangkan keluhan pada saat membeli dan akan menggunakan. Kemudian adalah perlindungan kuratif. Kuratif itu saat sudah membeli dan menggunakan barang itu, misalnya terjadi kecelakaan, terjadi luka bakar, dan segala macam diakibatkan dari penggunaan barang atau jasa tersebut. Nah, itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993. Kemudian untuk perlindungan merek dagang misalnya gitu ya, itu diatur di beberapa undang-undang tentang merek, tentang bagaimana mendaftarkan merek, kemudian merek itu berdasarkan indikasi-indikasi apa gitu. Ini dituang dalam beberapa undang-undang. Nah, merek-merek itu bisa mengandung unsur warna, angka, huruf, dan brand itu mempengaruhi dari sebuah bisnis. Nah, jadi karena ada pengaruhnya dalam bisnis, maka ini dilindungi oleh undang-undang yang akan membantu pihak penggiat bisnis untuk nyaman dalam bekerjanya. Ada lagi yang namanya regulasi larangan praktek monopoli bisnis. Misalnya adalah kegiatan atau pemusatan kekuatan sumber-sumber ekonomi yang dilakukan pembisnis sehingga menguasai produk, pemasaran barang jasa tertentu. Dia menguasai pasar lebih dari 50%. Nah, itu diatur dalam regulasi pemerintah. Pelaku atau usaha, baik perorangan maupun organisasi, itu boleh menguasai pasar itu maksimum 50%. Atau untuk satu jenis barang atau jasa yang diperjualbelikan. Misalnya Samsung menguasai pasar yang mana gitu ya. Pelaku bisnis itu dinyatakan melakukan praktek monopoli jika produk yang dijual tidak memiliki substitusi atau pengganti pengusaha lain, tidak dapat bersaing gitu. Nah, jadi ini tidak diperbolehkan. Jadi kenapa sih perlu adanya regulasi praktek monopoli? Supaya persaingan itu persaingan yang sehat, persaingan bisnis yang sehat, yang kondusif. Kemudian bisnis itu akan ada pembaharuan setiap waktu. Jadi ada nilai efektivitas, nilai efisiensi di dalam menjalankan bisnis. Bisnis itu tidak hanya stuck di dalam satu tingkatan, tapi harus berevolusi, melakukan product life cycle. Jadi tidak boleh adanya yang namanya monopoli dalam sebuah bisnis. Manfaatnya banyak ketika kita melakukan praktek-praktek bisnis yang sehat. Nah, itu saja dari saya. Terkait tentang secara umum mengenai aturan dan regulasi, Anda bisa baca slide-nya, Anda bisa tonton video ini. Kita akan diskusi di perkuliahan secara online. Terima kasih, salam sehat.